Setiap harinya, tumbuhan itu memerlukan nutrisi untuk mendukung ia tumbuh dan juga berkembang. Nah, nutrisi ini bisa diambil dari tanah ya maupun udara. Dari tanah bisa mengambil berupa nutrisi garam-garam mineral maupun air, sedangkan dari udara itu bisa mengambil karbon ya dalam bentuk karbon dioksida. Nutrisi ini nantinya akan diolah sedemikian rupa oleh tumbuhan melalui proses kimia yang nantinya akan menghasilkan energi. Nah, pada slide ini kalian bisa lihat ya gambar di mana tumbuhan diberi pupuk, di mana pupuk ini adalah sumber dari garam-garam mineral maupun nutrisi dan juga disiram oleh air. Nah, nantinya nutrisi ini akan diolah sehingga bisa menghasilkan energi untuk tumbuhan melakukan segala bentuk aktivitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi untuk menghasilkan energi, di mana energi tersebut nantinya digunakan untuk segala bentuk aktivitas kehidupan. Nah, proses perubahan nutrisi melalui serangkaian proses kimia menjadi energi itu disebut sebagai metabolisme ya. Nah, metabolisme ini juga diartikan sebagai proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, dalam proses kimia dalam tumbuhan tersebut, contohnya ya makhluk hidupnya tumbuhan, metabolisme itu terdapat dua jenis, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Yuk kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Anabolisme itu didefinisikan sebagai penyusunan atau pembangunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi, misalnya nih pada tumbuhan itu kan menyerap berbagai nutrisi seperti karbon dioksida yang berasal dari udara, garam-garam mineral dan juga air atau H2O. Nantinya akan diolah sedemikian rupa melalui berbagai reaksi kimia sehingga menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Nah, molekul sederhananya apa? Contoh yang tadi ya, yaitu karbon dioksida dan juga air. Sedangkan molekul kompleksnya adalah C6H12O6 ataupun karbohidrat. Jadi pengubahan dari karbon dioksida dan juga air menjadi karbohidrat dan juga oksigen itu dikenal sebagai proses fotosintesis ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa fotosintesis itu merupakan salah satu contoh dari anabolisme. Kenapa? Karena tadi ada penyusunan dari yang molekul sederhana, contohnya adalah karbon dioksida dan juga air ya, menjadi molekul yang lebih kompleks yaitu C6H12O6 dan juga oksigen. Itulah contoh dari anabolisme. Sekarang bagaimana dengan katabolisme gitu ya. Nah, ternyata katabolisme ini adalah lawan dari anabolisme, di mana katabolisme ini didefinisikan sebagai pemecahan molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Bagaimana proses pada katabolisme? Jadi misalnya gini, hasil fotosintesis tadi ya berupa karbohidrat atau C6H12O6 tadi digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti melakukan respirasi, di mana karbohidrat tadi dipecah menjadi molekul-molekul yang sederhana, yaitu karbon dioksida dan juga air melalui respirasi sel. Jadi kita bisa simpulkan bahwa contoh dari katabolisme adalah respirasi sel. Nah, jadi kita bisa analogikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang ibu ya pagi-pagi memasak makanan yang beraneka ragaman, di mana bahan pokoknya atau bahan bakunya misalnya beras yang mengandung karbohidrat, kemudian ikan mengandung protein dan juga sayur mayur yang mengandung vitamin dan mineral.
Anggaplah beras tadi, kemudian ikan dan sayur mayur itu adalah molekul yang sederhana, ya kan? Kemudian makanan tersebut kemudian bahan baku tadi itu diolah menjadi makanan yang siap untuk dimakan. Misalnya beras diubah menjadi nasi, dimasak menjadi nasi. Kemudian ikan diolah menjadi sop ikan dan sayur mayur diolah menjadi sayur asem misalnya. Nah, makanan tersebut kita anggap sebagai molekul yang kompleks. Jadi, proses memasak dari bahan baku seperti beras, ikan, dan sayur mayur tersebut disebut sebagai anabolisme. Selanjutnya, makanan tersebut kita makan ya, kemudian oleh tubuh diubahnya menjadi yang lebih kecil yang bisa diserap oleh tubuh kita. Kemudian makan tersebut nantinya digunakan tubuh untuk berbagai aktivitas seperti membangun sel, menyumbangkan energinya untuk beraktivitas ya dan lain-lain. Nah, proses pengubahan makanan dalam tubuh kita itu bisa kita analogikan sebagai proses katabolisme. Mudah ya membedakan anabolisme dan juga katabolisme pada metabolisme. Setelah kita review sedikit tentang metabolisme dan juga pembagiannya, pada kesempatan kali ini kita pembahasannya berfokus pada fotosintesis, di mana tadi juga sudah disebutkan ya bagaimana atau sudah dijelaskan bagaimana hubungan metabolisme dengan fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian alasan mengapa tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Untuk pembahasan lengkap fotosintesis, kalian bisa tonton video ini sampai dengan selesai bersama saya Kiswatun Muhayaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Fotosintesis itu berasal dari dua suku kata, yaitu foton ataupun cahaya dan juga sintesis atau penyusunan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fotosintesis adalah peristiwa penyusunan suatu zat organik. Zat organiknya itu berupa karbohidrat dari zat anorganik berupa air dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Karena bahan baku yang dipergunakan adalah zat karbon atau karbon dioksida, maka dapat juga disebut sebagai asimilasi zat karbon. Dimana jika kita tuliskan dalam reaksi kimia gitu ya, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan juga H2O atau air diubah dengan bantuan cahaya matahari menjadi C6H12O6 atau karbohidrat dan juga O2 atau oksigen dengan bantuan energi juga. Di mana karbon dioksida ini itu diambil dari hasil respirasi hewan maupun manusia dari lingkungan ya artinya. Kemudian H2O ini atau air itu diambil dari dalam tanah atau lingkungan habitat dari tumbuhan. Itulah definisi atau pengertian dari fotosintesis. Pertanyaan selanjutnya, di mana ya tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan gitu ya? Atau di bagian tumbuhan manakah proses fotosintesis itu dapat berlangsung. Nah, ada satu kunci pada bagian tumbuhan di mana jika ada bagian ini maka proses fotosintesis itu dapat dilakukan, yaitu adanya kloroplas ya. Kloroplas ini paling banyak ada pada bagian organ daun. Nah, sekarang kita buka lagi ya anatomi tumbuhan terutama pada bagian daun. Jika dilihat dari bagian atas, kita potong secara melintang ya. Maksudnya membujur ya.
maka kita akan lihat dari bagian atas atau struktur atas dari daun berupa adanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini tersusun rapat dan mengandung sedikit kloroplas ya. Kemudian di bagian bawahnya kalau kita lihat itu ada di gambar ini ya, itu ada jaringan yang namanya jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan palisade dan juga bunga karang. Nah, seperti pada gambar ini, pada slide ini ya, jaringan palisade itu tersusun tegak lurus. Di dalam jaringan palisade itu banyak terdapat kloroplas. Nah, jika kloroplas itu diperbesar lagi, maka akan terlihat yaitu struktur di dalamnya, di mana ada beberapa struktur kloroplas. Ya, yaitu yang pertama ada membran luar atau outer membran. Ya, kemudian ada intermembran space atau ruang antar membran. Kemudian ada granum, ya, tilakoid, dan juga ada stroma. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk membran luar, ini adalah, kalau kalian lihat ya, membran luar itu di gambar ini, di mana membran ini permeabel, berfungsi untuk mengatur jalan masuknya suatu zat. Sedangkan untuk intermembran atau membran di antara ruang antar membran, yaitu bagian kloroplas yang menjadi pembatas atau penghalang antara membran dalam dan juga membran luar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memisahkan ya antara membran luar dan juga membran dalam. Kemudian ada membran dalam atau inner membran. Inner membran ini adalah atau membran dalam ini berfungsi untuk pembatas atau penghalang antara stroma dan juga sitosol. Kemudian ada granum. Ya, kalau kalian lihat itu granum seperti tumpukan-tumpukan, di mana granum ini didefinisikan sebagai bagian yang berupa kumpulan dari tilakoid yang bertumpuk-tumpuk. Nah, fungsi granum ini sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis pada reaksi terang. Kemudian ada tilakoid, ya, bagian dari granum. Tilakoid ini adalah salah satu bagian membran dalam pada kloroplas yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi terang dan juga berperan dalam penangkapan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Terakhir ada stroma. Stroma ini berupa cairan yang tidak berwarna mengelilingi granum-granum di dalam kloroplas. Fungsinya untuk apa? Sebagai tempat terjadinya reaksi gelap pada fotosintesis. Selanjutnya, apa ya fungsi dari fotosintesis? Jadi, fungsi fotosintesis itu saya mencantumkan dua fungsi utama dari fotosintesis. Yang pertama yaitu berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi zat makanan berupa C6H12O6, yaitu karbohidrat, di mana karbohidrat sendiri digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan berbagai aktivitas, misalnya karbohidrat sendiri atau C6H12O6 ini ya digunakan dalam bahan baku untuk proses respirasi sel gitu ya. Kemudian selain dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri, hasil fotosintesis juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan juga hewan. Misalnya manusia memakan bahan pokok berupa nasi yang berasal dari beras. Nah, beras itu kan mengandung karbohidrat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa hasil dari fotosintesis ini sangat bermanfaat baik bagi tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya.
Selanjutnya, fungsi utama dari fotosintesis juga membersihkan udara. Maksudnya apa? Nah, kita tahu bahwa bahan baku dari fotosintesis itu adalah karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu adalah hasil respirasi dari makhluk hidup lainnya, gitu ya, seperti manusia dan juga hewan. Nanti karbon dioksida hasil dari respirasi manusia ini atau hewan ini digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan diubahnya menjadi oksigen. Nah, oksigen ini nantinya digunakan kembali oleh manusia maupun hewan gitu ya untuk bahan baku respirasi. Itulah fungsi utama dari fotosintesis. Berbicara tentang klorofil yang ada pada kloroplas, jadi klorofil ini jenisnya banyak ya, ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan juga klorofil D. Untuk tumbuhan tingkat tinggi itu sendiri, umumnya memiliki jenis klorofil A dan juga klorofil B. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan klorofil gitu ya? Nah, klorofil ini merupakan pigmen atau warna yang ada di dalam tilakoid kloroplas. Umumnya, klorofil ini berwarna hijau, sehingga pigmen inilah yang menyebabkan daun menjadi warna hijau. Pertanyaannya sekarang, bagaimana jika daun itu berwarna selain hijau, misalnya merah atau biru keunguan, apakah di dalamnya masih terdapat klorofil? Nah, untuk menemukan jawabannya, kalian bisa baca artikel tentang pigmen fotosintesis yang ada pada daun tidak berwarna hijau. Balik lagi ke pigmen. Pigmen ini didefinisikan sebagai molekul-molekul yang mampu menyerap cahaya atau diistilahkan sebagai reseptor cahaya gitu ya. Nah, beberapa pigmen ini ada yang mampu bisa menyerap semua panjang gelombang dari cahaya, tetapi ada juga pigmen lain yang hanya selektif gitu atau menyerap beberapa macam dari panjang gelombang. Hal inilah yang mempengaruhi warna pigmen di penglihatan manusia. Cahaya matahari yang memantulkan gelombang cahaya putih yang tersusun atas banyak warna. Jadi ketika cahaya matahari itu mengenai suatu pigmen, kemudian pigmen tersebut terlihat berwarna hijau ya, maka yang sebenarnya yang terjadi adalah semua jenis warna itu diserap oleh pigmen tersebut kecuali warna hijau. Nah, warna hijau yang tidak diserap ini akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata manusia sehingga pigmen tersebut nampak hijau seperti yang terjadi pada klorofil. Klorofil di dalam kloroplas itu ditemukan terutama pada tumbuhan tingkat tinggi ya, yaitu ada dua jenis berupa klorofil A dan juga klorofil B. Selain itu, kerja dari klorofil ini juga dibantu oleh suatu pigmen, yaitu disebut sebagai karotenoid ya. Nah, klorofil A itu merupakan pigmen utama untuk reseptor cahaya atau menyerap cahaya. Kerjanya itu dibantu oleh yang namanya klorofil B dan juga karotenoid. Nah, klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid ini mampu menangkap cahaya dalam panjang gelombang yang berbeda-beda sehingga membuat tumbuhan ini sangat efisien dalam menangkap energi cahaya. Nah, kalian bisa lihat atau perhatikan ya pada gambar grafik di slide ini, di mana grafik ini bisa menjelaskan tentang penyerapan cahaya matahari terhadap pigmen kloroplas, di mana masing-masing pigmen dan juga karotenoid ini memiliki panjang gelombang yang berbeda, panjang gelombang yang optimal ya dalam menangkap cahaya. Jadi dalam grafik ini terlihat bahwa klorofil A, B, dan karotenoid ini mampu
menangkap cahaya dalam panjang gelombang yang berbeda-beda, tetapi masih dalam kisaran antara 400 sampai dengan 700 nm atau nanometer. Dengan adanya klorofil A, B, dan karotenoid ini, cahaya putih dari sinar matahari itu ya, yang memiliki panjang gelombang itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana tidak ada klorofil A gitu ya, dan juga tidak ada karotenoid yang membantu dalam proses fotosintesis, membantu klorofil A yang tadi ya. Apakah tumbuhan itu akan mati gitu? Nah, jawabannya adalah tentu tidak ya. Namun proses penyerapan energinya itu tidak berlangsung optimal karena tidak ada yang membantu dalam proses penyerapan sinar matahari dari klorofil A. Itulah proses penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan, yaitu pada kisaran 400 sampai 700 nanometer. Sebelum kita bahas tentang bagaimana terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan, terlebih dahulu kita akan bahas tentang gelombang cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan untuk mendukung proses fotosintesis. Nah, di mana di awal ya tadi sudah jelaskan bahwa sinar matahari itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis itu terjadi dua reaksi yang saling berhubungan, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Kira-kira apa ya perbedaan antara dua reaksi ini? Nah, kalian bisa tonton di video berikutnya. Demikianlah video sekilas tentang fotosintesis, di mana dalam video ini dijelaskan juga hubungan antara metabolisme tumbuhan dengan fotosintesis, pengertian fotosintesis, kemudian fungsi dari fotosintesis, bagaimana penyerapan cahaya matahari yang dilakukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat ya untuk kalian dalam menunjang pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di video-video berikutnya dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video channel ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.